Selamat datang di 30 Days Challenge menyelesaikan skripsi dalam waktu 30 hari bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Selamat datang yang baru, salam kenal ya, yang sudah selamat datang lagi, ketemu lagi, kita diskusi lagi. Nah, kali ini challenge di hari ke-18 hingga hari ke-27, yaitu membahas tentang menulis analisis, menulis isinya atau bab 4. Kalau kamu belum lihat video-video saya sebelumnya, silahkan ya. Saya menyusun ya, ada playlistnya di sini tentang menyusun skripsi dalam waktu 30 hari. Bagaimana formulanya saya sudah buat di sini. Lihat video-video sebelumnya. Nah, setelah kamu menyelesaikan pengumpulan data, saya ucapkan selamat ya. 10 hari kamu selesaikan, itu adalah di hari ke-8 hingga hari ke-17. Itu kamu kumpulin data sembari melakukan sedikit-sedikit mulai menyusun untuk analisis data singkat gitu ya. Untuk persiapan penulisan ini masuk ke tahapan berikutnya, yaitu challenge hari ke-18 dan sampai hari ke-27, 10 hari itu kamu analisis data dan menulis ya ke bab 4-nya. Nah, sekarang saya ingatkan kembali. Kenapa saya katakan bahwa dalam pengumpulan data dan analisis data itu bisa simultan gitu ya. Tentu saya ingin mengatakan karena waktunya terbatas dalam 30 hari, tidak bisa ya kamu hanya mengerjakannya secara tahapannya sekuensial gitu ya, linear begitu maksud saya. Simultan aja. Memang ada analisis yang belum bisa dilakukan kalau datanya belum lengkap. Ya kan ada kan, misalnya kamu pendekatannya kuantitatif, kalau ngumpulin datanya belum selesai semua, gimana bisa mau diolah gitu kan. Oke, itu betul ya, kamu nggak salah gitu ya. Yang itu kamu lakukan juga, tapi kan ya, data nggak cuma ini gitu. Data kan nggak cuma data kuantitatif yang dikumpulin lewat kuesioner, lewat dokumen-dokumen maupun laporan-laporan keuangan kan, tetapi kan ada juga data-data lain ya, data-data yang sekunder, misalnya data-data yang sifatnya kualitatif yang terkait dengan topik ini kan bisa kamu kumpulin juga gitu. Nah, ini penting banget gitu maksud saya. Nah, di situ oke ya, katakanlah 10 hari selesai dalam pengumpulan data, sekarang masuk ke tahap analisis datanya. Bagi yang pendekatannya kuantitatif, udah rapi ya. Sekarang masukin datanya, mulai analisis ya di software apapun yang kamu pilih ya. Run cepet 5 menit selesai kan, ada hasilnya. Ingat ya, di bab 4 ini adalah intinya temuan penelitian ya, hasil penelitiannya. Jadi ya kamu harus tahu gitu ya, itu adalah nutshell atau intinya ya, dagingnya dari bab 4 ini. Jangan di luar itu. Oke, hasil penelitiannya dari hasil uji empirik misalnya, kalau kamu pakai statistik udah selesai kan. Nah, itu adalah baru hasil penelitiannya ya gitu ya, uji empiriknya. Ingat ya, kamu melakukan analisis harus berdasarkan teori yang ada. Ingat nih bab sebelumnya ya, di bab di bab 2-nya, di bab 3-nya kamu pakai teori apa gitu, kamu cek lagi gitu. Nah, analisisnya mulai kamu lakukan dari deskripsi hasil penelitian. Oke, mulai dari situ. Kalau kamu ujinya adalah pakai uji statistik, jangan lupa paparkan semuanya, uji-uji yang kamu lakukan ya. Kemudian kaitkan ya, hipotesisnya apa. Kan kalau kamu menguji hipotesis, berarti jelas kan apakah hipotesisnya ditolak ya, diterima atau tidak gitu ya. Itu harus disampaikan juga. Nah, terus ini yang paling penting, jangan lupa interpretasi hasil ya. Hasilnya sudah ada, salah statistik, kamu harus maknai itu, kasih makna. Nah, di sini tadi poin saya, kenapa antara pengumpulan data dan analisis data itu sebenarnya udah bisa dilakukan secara simultan gitu ya, bertahap overlap, yaitu ketika ada datanya kamu udah bisa cari literatur kah ya, atau dokumen-dokumen pendukung ya, dari fenomena nyata kah ya, di lapangan kah, yang bisa kamu pakai untuk menginterpretasikan hasil penelitian empiriknya. Itu poinnya. Ini yang mungkin tidak sering disampaikan atau jarang disampaikan oleh para pembimbing atau para dosen-dosen gitu ya, bahwa penting sekali interpretasi hasil itu tidak hanya berhenti di hasil statistiknya saja ya. Ini sekali lagi buat yang pendekatannya kuantitatif ya. Nah, terus ujung akhirnya adalah hasilnya tadi sudah diinterpretasikan. Cara menginterpretasikannya mengaitkan dengan literatur terdahulu.
Tahap-tahapan pertamanya ya cari literatur yang sudah kamu pakai di bab-bab terdahulu. Tapi itu nggak cukup. Iya, saya jamin nggak cukup. Akan lebih bagus lagi cari juga literatur yang terbaru yang terkait. Kan bisa saja hasilnya nggak terpikir gitu, nggak terprediksikan misalnya. Atau kamu waktu bikin proposal di awal-awal belum ketemu literatur itu. Atau literatur itu udah terbaru lagi gitu ya. Waktu kamu bikin proposal belum terbit misalnya. Nah, bisa banget di situ ya. Itu kalau untuk pendekatan yang sifatnya lebih kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang lebih kualitatif tentu kamu bisa lakukan dengan menganalisis berdasarkan tema-tema tertentu ya, atau berdasarkan kronologis juga bisa, kronologis waktu ya, periode waktu. Misalnya kamu melakukan penelitiannya ini adalah mungkin 5 tahun atau 10 tahun, kepanjangan ya, skripsi 10 tahun ya. Kalau untuk yang kualitatif ya 3 atau 5 tahun lah untuk melihat fenomena, atau bahkan ada yang 1 tahun ya, boleh aja. Nah, secara kronologis sampaikan. Ada juga yang ingin menyampaikan kronologis terjadinya krisis misalnya, atau terjadinya apalah gitu ya. Nah itu bertahap gitu ya, bisa juga bahkan hari, waktunya bisa bulan, atau bahkan bisa jam atau detik ya, ingin menjelaskan, mendeskripsikan. Ya, yang kualitatif sekali lagi bisa lakukan dengan pendekatan yang kronologis sifatnya secara periodik gitu ya, atau juga kamu bisa dengan tematik ya, mau tema apa dulu nih yang mau jelaskan gitu ya dalam analisis kamu ya. Tentu tadi ingat bahwa tema-tematik itu harus merujuk kepada teori yang kamu gunakan ya. Teori sebagai guidance di sini. Ingat ya, teori sebagai kacamata. Nah, setelah itu juga dalam paparan yang kamu yang kualitatif kan ada interpretasi. Jelas dong ya. Apalagi kamu melakukan pendekatan yang sifatnya kualitatif, udah banyak interpretasi lebih di situ ya, karena subjektivitas kamu masuk di situ, pandangan-pandangan kamu, analisis kamu masuk di situ. Itu kata kunci poinnya, kelebihan dari kualitatif. Dan tentu juga gak kalah pentingnya mengaitkan dengan penelitian terdahulu gitu, agar penelitian kamu itu posisinya jelas, kontekstualnya jelas gitu ya, sehingga orang baca penelitian kamu itu, oh iya benar ya, ini terkait dengan penelitian terdahulu nih. Oh, kalau yang terdahulu di posisinya di sini, penelitian kamu posisinya di sono gitu ya. Jadi tahu gitu positioningnya di mana, di kelompok mana. Nah, itu keren banget. Nah, itu tadi ya, itu kamu bisa lakukan dalam 10 hari gitu. Dari hari sini saya catat nih, hari ke 18 ya sampai hari ke 27. Kamu bagi-bagi aja tiap hari seperti apa. Hari pertama dari 10 hari untuk analisis data itu, misalnya mulai coba-coba dulu mungkin running data ya, kok mungkin ada yang salah, ada yang kurang seperti apa, terus bertahap setiap hari cek lagi ke belakang yang udah dihasilkan ya. Kamu draft ya. Nah, ini yang penting. Ketika kamu menulis ya, analisis datanya itu kamu jangan berpikir kamu mengedit ya, tulis aja analisis datanya terus gitu. Nah, sudah tulis baru nanti misal di hari ke-8 atau hari ke-9 kamu mikir, coba deh saya berhenti dulu menulisnya, sekarang saya mau ngecek ya. Mengecek. Nah, pikiran kamu ketika ngecek itu adalah pikiran kamu mengevaluasi gitu. Wah, tulisan saya udah bener belum ya ini ya? Logikanya nyambung atau enggak ya gitu ya. Nah, di sini ya. Itu bisa kamu lakukan 10 hari saja gitu, sehingga selama 30 hari itu bisa selesai. Udah ya. Secara umum 7 hari kamu bikin proposal pendahuluan gitu ya, sampai metode penelitian 3 bab. 10 hari adalah kamu mengumpulkan data ya kan, 17 hari ya kan. 10 hari berikutnya analisis data. Nah, ini seperti yang tadi baru saja saya sampaikan. 27 hari ya, itu mostly atau hampir jadi skripsi kamu. Udah 90% jadi. Nah, di hari berikutnya ya, di hari ke 28 dan 29. Nah, ini saya akan sampaikan challenge-nya tentang menulis bab kesimpulan. Oke, semoga bermanfaat ya, dan kamu semangat gitu menyelesaikan skripsi dalam waktu 30 hari. Nah, yang menilai ini bermanfaat jangan lupa ya, kamu subscribe yang belum subscribe ya, kamu share yang sudah subscribe ya, dan juga kasih tahu yang lain. Kalau kamu masih bingung, masih punya pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ini. Saya yakin kamu akan jadi sarjana. Ingat, selembar sehari, 30 hari, 30 lembar, skripsi selesai deh, kelar.